Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti Abu Hasan, NIM 2110200084. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk orang lain untuk membedakannya dengan sesuatu hal. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, visi, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, pembentukan identitas nasional. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Ada banyak faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama itu faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya itu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga itu faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang keempat itu ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima itu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam itu ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasional berupa yang pertama itu ada identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara,
tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 asas sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu ada identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional adalah Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kepulauan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada identitas alamiah. Identitas alamiah berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan hal yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau yang beribu-ribu. Itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Dan negara juga berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya yaitu mendapat pengakuan dari negara lain. Ada 2 bentuk negara yang dikenal di dunia saat ini, yaitu yang pertama negara kesatuan, yang kedua negara serikat. Yang pertama negara kesatuan. Negara kesatuan atau unitaris merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan ini merupakan negara yang bersusunan tunggal, yang berarti tidak ada negara di dalam negara. Negara kesatuan dibedakan menjadi 2, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan. Sedangkan dalam sentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri atau hak otonomi sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat. Adapun ciri-ciri negara kesatuan yaitu yang pertama, hanya terdiri 1 undang-undang dasar, kepala negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintahan bagian pusat. Yang ketiga, menganut 2 sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah. Yang keempat,
hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Adapun contoh negara kesatuan yaitu Inggris Raya, Prancis, Indonesia, dan Maladewa. Selanjutnya, negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. Adapun ciri-ciri negara federasi atau negara serikat, yaitu yang pertama, kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang kedua, kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Yang ketiga, masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. Yang keempat, tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Yang kelima, pemerintahan pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar. Contoh negara federasi atau negara serikat yaitu Amerika Serikat, Rusia, Brazil, dan Jerman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara yaitu suatu norma politik dan hukum negara, yaitu suatu norma politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Kebanyakan pada pemerintahan negara, dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis dalam kasus bentukan negara. Konstitusi mempunyai pokok anggaran dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Konstitusi kebanyakan bersifat kodifikasi, yaitu suatu dokumen yang berisian suatu aturan-aturan sebagai menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun, dalam pengertian ini konstitusi harus diartikan dalam guna tidak semuanya dokumen tertulis itu formal. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Tujuan konstitusi yaitu satu, pertama, membatasi kekuasaan penguasa supaya tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa. Kedua, melindungi HAM. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak mendapat perlindungan hukum dalam hal menerapkan haknya. Ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksud, tanpa mempunyai pedoman konstitusi, negara kita tidak hendak berdiri dengan kokoh. Menurut Chief Strong, konstitusi terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi
tertulis, yaitu anggaran-anggaran pokok dasar negara, konstruksi negara, dan atur negara. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi, yaitu berupa adat ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi, yaitu 1. Diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. 3. Memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, berlandaskan dari sifat dari konstitusi itu sendiri, yaitu fleksibel, rigid, unsur. Menurut Sri Sumantri, konstitusi mengandung 3 hal pokok, yaitu jaminan terhadap HAM dan warga negara, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, terakhir pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi mempunyai pokoknya tentang organisasi negara, hak asasi manusia, perkara penyelesaian masalah pelanggaran hukum, terakhir perkara perubahan konstitusi. Syarat terjadinya konstitusi. Yang pertama, supaya suatu wujud pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. 2. Melindungi asas demokrasi. 3. Membuat kedaulatan tertinggi yang mempunyai di tangan rakyat. 4. Sebagai menerapkan dasar negara. Yang terakhir, menentukan suatu hukum yang bersifat sepatutnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Montesquieu, demokrasi adalah kekuasaan negara yang dibagi 2, yang dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga, yaitu institusi yang berada dan terpisah satu sama lainnya, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Menurut Haji Haris Soce, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Adapun demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menunjang tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Adapun berdasarkan ideologi, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Adapun berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Saya akan membahas tentang otonomi daerah, tujuan dan prinsipnya. Otonomi daerah merupakan bagian sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal istilah otonomi daerah, desentralisasi dan deskonsentrasi. Dalam konteks negara kesatuan, asas desentralisasi merupakan pemberian keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintahan daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan wilayah masing-masing. Saya masuk di pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah merupakan otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam buku
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, dan beberapa pengertian otonomi daerah. Baik, pengertian yang pertama itu otonomi daerah menurut C.G. Frentzen. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua, otonomi daerah menurut J. Wajong, yaitu otonomi daerah merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, serta pemerintahan sendiri. Yang ketiga itu menurut Ateng Syarifuddin, yaitu otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut undang-undang di atas, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan, otonomi daerah adalah keleluasan hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, Pemda, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai kemampuan daerah masing-masing. Adapun prinsip otonomi daerah ada 5. Yang pertama itu prinsip kesatuan. Otonomi daerah yang menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua itu prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga itu prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat, melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa, begitu. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum dan tuntunan globalisasi yang diberdayakan. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan Pemda. Pemerintah pusat memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah masing-masing. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila, NIM 211020096. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi otonomi daerah dan contoh-contohnya.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah berasal dari kata Yunani. Daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan, otonomi atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Satu konsep otonomi daerah itu mengatur daerahnya sendiri karena adanya sistem sentralisasi. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dampak positif teknologi saat ini diantaranya: 1. Dampak mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Yang kedua, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi bepergian. Yang ketiga, dapat menghemat waktu, efisien dan efektif. Yang keempat, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Dampak negatif teknologi saat ini diantaranya: yang pertama, penyalahgunaan terhadap fungsinya terutama di bidang komunikasi atau sosmed. Yang kedua, banyak beredar informasi hoaks. Yang ketiga, ada juga informasi yang kurang mendidik. Contoh-contoh otonomi daerah: yang pertama, pajak mobil. Yang kedua, pajak motor. Yang ketiga, peraturan daerah. Tujuan otonomi daerah: otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik dengan menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Prinsip otonomi daerah: ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: yang pertama, prinsip kesatuan. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Yang keempat, prinsip keserasian. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia ada 3 landasan hukum, yaitu: yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ketetapan MPR RI. Dan yang ketiga, undang-undang. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.